Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali matematika bersama Ibu Risma. Pada hari ini kita masih akan belajar tentang relasi dan fungsi. Namun pada bagian ini kita akan belajar memahami fungsi. Untuk itu ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Nah, setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama memahami maksud dari fungsi, yang kedua membedakan fungsi dan relasi, dan yang ketiga adalah menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi. Oke anak-anak, nama lain dari fungsi yaitu pemetaan ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi atau pemetaan, ayo kita amati dulu contoh berikut ini. Di sini sudah ada contoh pengambilan data mengenai tinggi badan dari 6 siswa kelas 8 yang disajikan pada tabel berikut ini. Di sini kalau kita sajikan ke dalam diagram panah, maka bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kasih titik dulu. Nah, dari tabel ini kita sudah bisa mengetahui informasi Andrea tingginya 155. Berarti kita sambungkan di sini Andrea dengan 155 cm. Lalu Bayu tingginya 165 cm. Bayu 165 cm. Lalu Diani 155 cm tingginya. Lalu Cantika tingginya 160 cm. Kevin 162 cm. Dan Pandu 165 cm. Nah, inilah diagram dari data yang sudah kita ambil ya, diagram panahnya. Nah, dari diagram panah ini kalau kita amati, kita akan mendapatkan informasi penting ya. Yang pertama, setiap siswa memiliki tinggi badan. Betul ya? Jadi di sini lihat satu persatu, semua siswanya memiliki tinggi badan. Jadi tidak ada siswa yang tidak memiliki tinggi badan. Ya, yang kedua, setiap siswa memiliki tepat satu tinggi badan. Jadi di sini lihat Andrea, Bayu, Diani, Cantika, Kevin, Pandu itu hanya memiliki satu tinggi badan. Ya, jadi tidak mungkin ada orang yang memiliki 2 buah tinggi badan atau lebih dari 1 tinggi badan. Ya, nah ini adalah contoh lain dari fungsi. Kalau kita ambil kesimpulan di sini, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Di sini ada kata tepat satu. Ya, jadi nanti kalau misalkan nama himpunannya P dan Q, nanti tinggal diganti saja di sini P dan Q. Paham ya? Di sini karena contohnya A dan B, maka kesimpulannya Ibu ambil dari himpunan A dan himpunan B. Sekali lagi lihat di sini himpunan A-nya hanya memiliki satu pasangan di himpunan B. Jadi fungsi itu tadi himpunan yang sebelah kiri ya, di sini himpunan A hanya boleh milih satu pasangan di himpunan B. Itu bahasa sederhananya. Jadi nggak boleh nggak milih dan nggak boleh milih lebih dari satu. Oke, paham ya? Nah anak-anak, lalu apa sih bedanya fungsi dan relasi? Tadi sudah dikatakan bahwa fungsi itu merupakan relasi khusus ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, fungsi itu merupakan relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Nah untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan relasi dan fungsi, ayo kita amati diagram panah berikut. Di sini Ibu sudah punya 4 diagram panah ya. Kita akan milih yang mana sih yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yang ini. Cara mudahnya untuk menentukan fungsi, tadi Ibu sudah katakan bahwa tinggal kita lihat himpunan A-nya atau himpunan yang sebelah kiri ditulis, itu pastikan setiap anggotanya milih satu atau enggak. Ya, jadi kita pastikan dulu nih satu. Di sini satu dia milih, 2 juga milih satu. Lalu ini juga milih satu pasangan. Nah, ternyata yang 4-nya tuh nggak milih. Kalau ada anggota A-nya yang nggak milih, berarti dia bukan fungsi. Berarti dia adalah relasi. Ya, jadi ini bukan merupakan fungsi. Paham ya? Lanjut yang kedua.
Di sini kita tadi sekali lagi pastikan setiap anggota A-nya milih satu pasangan. Dia milih satu pasangan juga, ini milih satu pasangan, ini juga milih satu pasangan. Oke, berarti ini sudah terpenuhi nih syaratnya. Oh, berarti dia adalah fungsi. Jadi kita hanya sekali lagi fokus ke sebelah kiri aja ya. Nah, jadi kalian Bu, ini kan B-nya dipilih 2 kali. Ya nggak apa-apa, dia kan himpunan B. Yang penting himpunan A-nya. Dia himpunan A-nya hanya boleh milih 1, gitu aja. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini himpunan A-nya, sekali lagi kita pastikan dia milih 1 atau enggak. Oke, ini milih satu pasangan, milih satu pasangan, milih satu pasangan, milih satu pasangan. Oh, jelas, berarti dia adalah fungsi. Walaupun dia milihnya pasangan yang sama, betul ya? Nggak apa-apa, yang penting si A-nya tadi. Lanjut yang terakhir di sini 1, 2, 3, 4-nya lihat 1 milih satu pasangan, 2 milih satu pasangan, 4 milih satu pasangan. Nah, tapi di sini 3-nya memilih 2 pasangan. Berarti dia bukan fungsi, berarti dia adalah relasi. Nah, itulah cara mudah membedakan yang mana fungsi, yang mana relasi dari diagram panah. Nah, lalu gimana caranya membedakan relasi dan fungsi dari himpunan pasangan berurutan? Nah, oke, di sini tentukan manakah yang merupakan suatu fungsi dari himpunan A, anggotanya udah ada yaitu A, B, C, D, dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4. Cara mudahnya adalah lihat yang ditulis pertama kali, yang Ibu kasih titik, itu berarti kan himpunan sebelah kiri, betul ya? Nah, himpunan sebelah kiri pastikan tertulis semua, ada A, B, C, dan D. Itu aja. Harus tertulis semua dan tidak ada yang ditulis sebanyak 2 kali A, B, C, D-nya. Nah, berarti di sini lihat A, B, C, D. Semua ada unsurnya, paham ya? Dan tidak ada yang ditulis lebih dari 1 kali. Berarti dia jelas adalah fungsi atau pemetaan. Lanjut yang kedua, A, B, C. A, B, C. Padahal ini yang diminta adalah A, B, C, dan D. D-nya nggak ada, berarti D-nya tidak punya pasangan. Oh, berarti dia bukan fungsi, adalah relasi. Yang kedua itu. Paham? Oke, yang C sekarang. Yang C, A, B, C, D-nya pastikan dulu. A, oke, ternyata A lagi, A lagi, A lagi. Berarti di sini logikanya si A-nya punya 4 pasangan. Oh, jelas, berarti dia bukan fungsi. Dia adalah relasi. Lanjut yang D. Yang D-nya pastikan tadi A, B, C, D-nya tertulis. A ada, B ada, C ada, D ada. Semuanya tertulis sekali, berarti dia jelas fungsi. Lanjut yang E-nya. Nah, yang E di sini D, B, C, D. Nggak ada A-nya. Oh, berarti A-nya nggak punya pasangan nih. Oh, berarti dia bukan fungsi. Dia adalah relasi. Jadi yang merupakan fungsi itu yang mana aja nih? Yang ini dan yang ini. Oke, dipahami ya? Itulah cara menentukan yang mana fungsi, yang mana relasi dari diagram panah dan dari himpunan pasangan berurutan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi. Di sini udah ada contoh nih, diketuai 2 himpunan P dan Q, P-nya 4, 6, 8, 10, 12, Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Relasi dari himpunan P ke Q adalah 2 kali dari. Yang pertama pertanyaannya, apakah relasi tersebut merupakan pemetaan atau fungsi? Lalu yang kedua, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, ini cara mudahnya. Pertama kita tuliskan dulu ke dalam diagram panah ya. Di sini berarti untuk himpunan P, di sini untuk himpunan Q. Betul ya? Nah, kita hubungkan. Relasinya katanya 2 kali dari. Berarti cara bacanya adalah gini. Kita mulai dari 4 ya, dari atas. 4 itu 2 kali dari berapa? 4 itu ternyata 2 kali dari 2. Betul ya? Lalu 6 itu 2 kali dari 3. 8 itu 2 kali dari 4. Lalu 10 adalah 2 kali dari 5. Lalu 12 adalah 2 kali dari 6. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa relasi ini fungsi atau bukan. Nah, jadi sekali lagi
Tadi fungsi itu kita hanya melihat himpunan yang sebelah kiri, dia semua anggotanya milih atau enggak, milihnya cuma satu atau enggak, gitu kan? Nah, kita pastikan di sini semua anggotanya 4, 6, 8, 10, 12 itu hanya memiliki satu pasangan dikit. Ya, nah, berarti ini adalah fungsi atau pemetaan. Karena tadi alasannya, karena setiap anggota P-nya hanya memiliki satu pasangan pada anggota Q. Jadi tidak ada yang tidak milih dan tidak ada juga yang memilih lebih dari satu. Makanya dinamakan fungsi. Pahami ya? Oke, lalu yang kedua, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, kita harus tahu dulu pengertian dari domain. Domain itu daerah asal. Daerah asal itu berarti daerah yang sebelah kiri ditulis ini. Lalu himpunan Q disebut kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Ini. Dan himpunan Q yang merupakan pasangan himpunan P disebut range. Jadi yang kena panahnya aja nih, itu dinamakan range dari fungsi. Ya berarti kita bisa menentukan domain dari diagram yang ini kan. Domainnya berarti tadi himpunan P semuanya. Berarti kalau kita tulis domainnya adalah berapa nih? 4, 6, 8, 10, dan 12. Betul ya? Lalu kodomainnya semua anggota Q kita tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan range-nya adalah tadi himpunan Q yang kena panah di himpunan P yang merupakan pasangan himpunan P. Berarti hanya 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Tulis aja 2, terus 3, 4, 5, dan 6. Selesai deh. Mudah ya? Nah anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini. Ibu doakan semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.